Baik, bisa saya mulai? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga kepada seluruh para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar nasional pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena waktunya sangat terbatas, saya akan memaparkan materi saya, yaitu tentang olahraga yang tepat untuk menurunkan berat badan pada orang obesitas. Nah, karena berbicara masalah tentang olahraga, ini sepertinya tidak cukup dengan waktu yang hanya 30 menit ya Mbak Anindya. Nah, jadi saya akan percepat dan saya akan lebih lebih saya singkat nanti. Nah, apabila ada dari peserta yang ingin bertanya, silakan nanti bertanya di room chat atau kalau belum sempat terjawab bisa ditanyakan di via akun Instagram kami. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh mengenai tentang olahraga itu sendiri, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu kepada para peserta bahwasanya olahraga itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan olahraga kesehatan. Nah, olahraga prestasi tujuannya adalah untuk meraih gelar atau titel. Sedangkan olahraga kesehatan tujuannya adalah supaya tubuh seorang itu menjadi sehat. Nah, sedangkan olahraga prestasi untuk mencapai kesenangan rohani. Nah, di dalam olahraga prestasi dengan olahraga kesehatan ini sangat kontradiktif karena kenapa? Olahraga prestasi ini tujuannya karena untuk meraih sebuah gelar atau prestasi. Jadi diperlukan latihan yang ekstra. Nah, sedangkan untuk olahraga kesehatan justru latihannya tidak terlalu ekstra, namun karena namanya olahraga kesehatan, jadi ya tidak akan meraih gelar ataupun prestasi. Nah, kita masuk lebih lanjut lagi. Dalam olahraga kesehatan, kita kenal dahulu ada parameternya, ada 4, yaitu tentang frekuensi, durasi, tipe, dan intensitas. Nah, di sini saya lihat di data registrasi para peserta banyak yang bertanya olahraga yang tepat itu seperti apa. Nah, mungkin di sini bisa sedikit saya menjawab mengenai frekuensi yang ideal adalah 150 menit per minggu. Jadi, di antara hari Senin sampai Minggu itu bisa dibagi mungkin hari apa saja yang bisa dilakukan oleh para peserta untuk berolahraga. Nah, mungkin bisa dilakukan dalam 1 minggu itu apabila terlalu sibuk. Bisa dalam waktu 1 minggu itu dilakukan 3 hari dengan durasi waktu 50 menit mungkin seperti itu, ataupun jika dilakukan 1 minggu itu 5 hari, mungkin bisa dibagi waktu menjadi 30 menit satu kali latihan. Nah, yang kedua adalah durasi. Nah, dalam durasi ini idealnya adalah 30 sampai 45 menit satu kali exercise atau satu kali latihan. Nah, ini adalah tidak menutup kemungkinan apabila lebih atau kurang. Ini hanya waktu idealnya saja. Jadi waktu ideal itu adalah 30 sampai 45 menit satu kali latihan. Nah, jadi untuk olahraga kesehatan itu tidak perlu memakan waktu durasi yang terlalu lama. Jadi kalau ada melihat sebuah klub mungkin dengan latihan yang terlalu lama, mungkin 1,5 jam atau 2 jam. Nah, itu berbeda karena itu olahraga untuk prestasi, seperti contohnya olahraga pada sepak bola ataupun basket. Nah, seperti itu. Nah, tapi untuk olahraga kesehatan sendiri cukup hanya 30 sampai 45 menit saja satu kali exercise. Dan selanjutnya yang ketiga adalah tipe. Nah, olahraga sendiri tipenya ada aerob dan anaerob. Cirinya olahraga aerob itu ketika melakukan aktivitas kita melakukannya dengan ambil nafas. Sedangkan olahraga anaerob itu sendiri tidak dengan mengambil nafas. Contohnya adalah sprint. Seorang jika melakukan lari sprint 100 meter, itu pasti tidak akan sambil mengambil nafas. Nah, jadi siklus pernafasannya adalah anaerob. Selanjutnya yang terakhir adalah intensitas. Jadi pada materi intensitasnya ini, di sini rumusnya yang pertama ada intensitas rendah, intensitas sedang, dan intensitas tinggi. Untuk olahraga kesehatan, di sini parameter yang tepat adalah intensitas sedang ataupun intensitas rendah. Namun yang paling ideal adalah intensitas rendah,
yaitu 60% dari denyut nadi maksimal. Nah, untuk olahraga kesehatan ini tidak diperkenankan untuk melakukan intensitas tinggi. Nah, untuk mempermudah, cirinya adalah olahraga dengan intensitas tinggi ini. Ketika sedang melakukan olahraga, orang tidak akan bisa berbicara karena nafasnya sudah terengah-engah, ngos-ngosan. Nah, untuk yang kedua adalah intensitas sedang. Pernafasannya masih teratur, walaupun terkadang terdengar ngos-ngosan, namun jika diajak berbicara masih bisa untuk menjawab. Nah, sedangkan untuk intensitas rendah ini adalah olahraga yang dengan intensitas rendah, cirinya adalah apabila orang melakukannya masih bisa berbicara dengan lancar, apalagi menyanyi pun masih bisa. Nah, perihal untuk denyut nadi maksimal, ini rumus mudahnya adalah 220 dikurangi usia. Jadi misalnya ada seseorang dengan usia denyut nadi maksimal. Ya, baik, nanti saya lanjutkan saja. Ini karena rumusnya agak ribet. Intinya intensitas sedang itu adalah 60% dari denyut nadi maksimal. Oke, next saja Mbak Anindya karena waktunya yang singkat. Oke, ini sekaligus saya mengingatkan kepada para peserta. Kebanyakan kita banyak yang lupa tentang ini. Yaitu sebelum olahraga saya sarankan untuk melakukan peregangan, pemanasan, dan pendinginan. Nah, karena kenapa? Banyak kasus cedera yang dilakukan oleh seseorang itu karena kurangnya pemanasan ini. Karena tubuh apabila belum fleksibel, nah itu apabila tubuh sangat otot masih kaku, itu jika dilakukan exercise atau latihan, itu bisa sangat riskan sekali berdampak pada cedera. Nah, untuk perihal gerakan mengenai pemanasan, seiring berjalannya teknologi, sudah banyak gerakan-gerakan mungkin di YouTube atau bisa browsing seperti apa gerakan-gerakan yang tepat dan mudah dilakukan untuk gerakan pemanasan tersebut. Selanjutnya kita menginjak lebih dalam mengenai tentang penurunan berat badan. Itu tidak lepas dari istilah yang namanya weight loss dengan fat loss. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi begini, fat loss adalah penurunan berat badan yang difokuskan untuk mengurangi massa lemak dalam tubuh. Jadi untuk fat loss ini fokus di massa lemaknya saja. Sedangkan untuk weight loss ini adalah penurunan berat badan, namun yang menurun bukan hanya massa lemak saja, tapi juga massa otot, kepadatan tulang, kadar air dalam tubuh dan sebagainya. Jadi jika disimpulkan antara weight loss dengan fat loss ini, yang lebih sehat adalah fat loss. Namun pada seminar hari ini saya ingin membahas dahulu mengenai weight loss. Untuk fat loss-nya mungkin para peserta bisa mengikuti kelas online yang akan datang, yang akan diadakan oleh Reproductive Healthcare ini. Mengenai weight loss ini adalah program latihan yang bertujuan untuk mengurangi berat tubuh kita yang meliputi glikogen, kepadatan tulang, kepadatan otot, massa lemak, dan kadar air seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ciri utamanya dari weight loss, Mbak Anindya bisa diulang selesai. Baik. Fokus utama dari ciri dari program latihan weight loss ini, fokus utamanya adalah latihan kardio. Ini pasti adalah latihan kardio. Jadi karena kenapa? Latihan kardio itu adalah latihan yang dapat mengurangi jumlah konsumsi kalori dalam tubuh kita secara banyak. Nah, yang kedua adalah diet kalori. Nah, ini yang saya titik beratkan mengenai diet kalori. Ada satu pengalaman, kebanyakan kesalahan masyarakat kita adalah diet kalori ini yang terlalu ekstrim. Saya pernah, teman saya, atlet bela diri, karena dituntut untuk menurunkan berat badannya, dia sampai makan itu sehari, cuman 1 kali sehari, dan itu tidak minum air. Minum air pun cuman beberapa gelas saja. Nah, ini yang sebenarnya lebih berbahaya daripada olahraga yang bagaimana ya? Olahraga yang menurunkan berat badan secara terprogram jadi.
Tidak secara seperti apa yang disampaikan oleh Kak Kak siapa tadi, Rofiah ya, Rofiah Nugraha ini. Jadi mengenai berat badannya pula, kita kan biasanya memantau berat badan kita itu dengan alat yang namanya timbangan. Namun kita tidak tahu apabila tubuh kita itu berat badannya itu berkurang. Nah, itu berkurangnya itu apa? Maksudnya yang berkurang kepadatan tulangnya kah? Atau massa lemaknya kah? Atau mungkin massa ototnya juga? Nah, ini ada sedikit tambahan. Di pojok gambar ini ada alat namanya Bioelectrical Impedance Analysis. Nah, alat ini bisa mengkontrol seluruh tubuh kita. Jadi apabila tubuh kita sudah terjadi penurunan berat badan, nah alat ini bisa mendeteksi dari mana berat badan itu turun. Namun karena alat ini mahal, ya sedikit saya beritahu saja, alat ini biasanya ada di kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia tiap kota dan tiap kabupaten. Karena alat ini untuk memantau atau mengontrol juga atlet-atlet tiap daerah. Baik, mungkin pada slide ke-6 ini banyak yang tanya, saya lihat di kolom registrasi. Jadi olahraga yang cocok dan aman itu seperti apa untuk orang kelebihan berat badan ataupun obesitas. Jadi dalam referensinya Hamasaki tahun 2020, beliau menyarankan olahraga yang aman dan cocok untuk orang kelebihan berat badan maupun obesitas. Yang pertama adalah jalan cepat. Ya, memang jalan itu sendiri memang aman bagi kita. Nah, yang selanjutnya adalah bersepeda. Nah, ini karena bersepeda ini masih tren ya mungkin di beberapa kota. Nah, namun karena kondisi pandemi, jadi alangkah baiknya tetap jaga jarak dan terapkan prokes. Nah, saran dari saya, karena tadi intensitas untuk yang tepat untuk olahraga kesehatan adalah bukan intensitas tinggi. Jadi saran saya, kalau ingin bersepeda, jangan di trek yang naik atau di pegunungan. Ya saya tidak melarang, cuman begini. Ketika kita melakukan trek di pegunungan dalam rute itu yang naik, itu kalau kita memakai masker, nah bisa jadi konsumsi oksigen itu terlambat. Makanya banyak kasus para pesepeda yang naik di pegunungan dengan memakai masker banyak yang kolaps atau pingsan. Nah, ini yang saya khawatirkan. Jadi untuk bersepeda tetap silakan, namun apabila ingin lebih aman adalah di pusat kebugaran atau gym mungkin ada kok seperti sepeda statis atau ergocycle. Selanjutnya yang ketiga adalah berenang. Namun pastikan kalau mungkin belum bisa berenang, jangan berenang di kedalaman yang lebih dalam, mungkin sekitar 2 meter atau 3 meter. Jadi apabila belum bisa berenang juga, mungkin bisa ikut kelas renang di kotanya masing-masing, karena berenang ini juga sangat efektif untuk menurunkan atau membakar kalori dalam tubuh dengan jumlah yang sangat banyak. Selanjutnya, yang terakhir adalah aerobic workout. Nah, aerobic workout ini menurut saya yang juga relatif aman, karena kenapa? Setiap kita mengikuti aerobic workout pasti ada seorang trainer yang akan membimbing. Yang membimbing mulai dari peregangan, pemanasan, mulai inti olahraganya, dan mungkin bisa jadi dari trainer itu kita bisa diberi pengarahan. Seperti kita pantangan makannya seperti apa, kemudian waktu istirahatnya juga, kemudian dan sebagainya. Baik, mengenai motivasi. Jadi ini hanya sekedar tambahan saja, karena kenapa? Saya lihat di kolom registrasi banyak yang bertanya bagaimana supaya saya tidak malas olahraga begini dan apa motivasinya. Nah, ini motivasi saya pribadi ya, mungkin kepada peserta yang kebetulan beragama Islam, Muslim ataupun Muslimah ya. Jadi ini saya terapkan. Jadi perut cowok di zaman Nabi rata-rata atletis. Nah, dari Ummu Hani beliau menyampaikan
bentuk perut Rasulullah. Seingat saya seperti kertas yang dilipat-lipat dalam riwayat lain bagai batu-batu yang bersusun. Saya mengutip dari hadis riwayat Imam At-Tabrani. Next, Mbak Nindi, ada juga motivasi tentang olahraga. Seorang muslim selayaknya rutin berolahraga agar sehat dan terhindar dari penyakit, sehingga ia semakin kuat untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya Mbak Nindi ada di paling kanan. Nah, ini juga saya ambil kutipannya dari hadis riwayat Muslim, bahwasanya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi ya masyarakat mayoritas negara kita karena menganut agama Islam, jadi sangat termotivasi lah mungkin dengan beberapa kutipan berikut. Mbak Nindi bisa next, ada lagi satu motivasi lagi dari seorang ulama sekaligus dokter. Mungkin bisa di play kah video ini, cuman sebentar kok. Sudah sampaikan kan, aku melihat kata Rasulullah di kalangan umat yang di zaman banyak dari mereka yang ibu-ibu yang dulunya wajahnya bersih, masih kelihatan apa namanya tulang rahangnya gitu kan. Sekarang sudah bak rembulan, begitu six pack. Rasulullah six pack. Hadisnya disebutkan di situ. Jadi dari kutipan dakwah Dr. Zaidul Akbar tersebut bahwasanya perut six pack adalah termasuk bagian dari sunnahnya Nabi. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang saya kutip dari beberapa literatur. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana cara menurunkan berat badan tanpa harus diet, dari Kak Saudari Tasya Priliani Usman dari Makassar. Baik, jadi jawabannya ada dua. Yang pertama tidak mungkin, yang kedua bisa. Tapi nah, jadi gini, kenapa kok saya jawab tidak mungkin? Ya, jadi begini, cara menurunkan berat badan tanpa harus diet. Nah, namanya juga program latihan untuk menurunkan berat badan. Jadi, seiring kita juga melakukan latihan itu, kita juga harus diimbangi dengan pola makan yang baik. Karena jika pola makannya itu tidak teratur, ya mustahil kita akan bisa menurunkan berat badan itu tersebut. Nah, jawaban yang kedua bisa. Tapinya ini ada syaratnya. Yang pertama, cara menurunkan berat badan tanpa harus diet. Olahraganya itu olahraga yang relatif lebih ekstrim. Jadi levelnya itu seperti level atlet. Namun kalau untuk masyarakat awam, saya rasa saya tidak sarankan. Karena harus orang-orang yang profesional melakukan program latihan levelnya seperti atlet. Karena kenapa? Program latihan kelasnya atlet memang mengeluarkan kalori yang relatif sangat banyak. Nah, maka dari itu apabila diimbangi dengan tanpa harus diet, itu mungkin bisa. Namun sangat berisiko ini untuk orang-orang yang awam apabila belum paham mengenai bagaimana cara olahraga levelnya seorang olahragawan. Next, Mbak Anindya, mungkin pertanyaan selanjutnya. Baik, bagaimana cara efektif dan cepat untuk membakar lemak di perut agar perut tidak buncit? Pertanyaan dari Kak Astuti Rahmayati SGZ dari Hulu Sungai Utara. Baik, Masya Allah, Hulu Sungai Utara ini Kalimantan ya. Ya, saya punya saudara di sana. Jadi, bagaimana cara efektif dan cepat untuk membakar lemak? Jadi begini, sumber utama energi bagi manusia adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, saya jelaskan ringkas saja. Dari ketiga ini, yang paling utama adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu nanti akan dirubah menjadi glukosa, kemudian akan dirubah menjadi ATP sehingga menjadi energi. Nah, apabila glukosa ini habis, maka tubuh akan mengambil glikogen yang tersimpan di otot. Nah, apabila glikogen ini juga habis, nah selanjutnya tubuh akan mengambil lemak yang disimpan dalam lapisan bawah kulit. Nah, jadi lemak ini digunakan ketika karbohidrat ini sudah habis. Ya, jadi saran saya untuk cara efektif dan cepat membakar lemak, saran saya apabila ini saya pribadi juga melakukan,
Ya, cara yang paling gampang itu adalah olahraga ketika pagi hari karena kondisi perut dalam keadaan masih kosong. Selain itu, apabila pagi hari sibuk, bisa dilakukan sore hari. Ini sebelumnya dilakukan puasa dahulu. Jadi mulai pagi sampai siang itu sekaligus melakukan puasa. Nah, sore harinya mungkin bisa dilakukan olahraga seperti olahraga kardio tadi yang seperti saya sampaikan, yang entah bersepeda atau jalan cepat ataupun aerobik workout seperti tadi. Kalau renang mungkin tidak mungkin ya dalam keadaan puasa untuk berenang. Baik, pertanyaan ketiga, mengapa karbohidrat begitu penting untuk atlet? Baik, pertanyaan bagus dari Kak Saudari Audina Priska Cahyani dari Kalimantan Timur. Sebenarnya bukan hanya karbohidrat saja ya yang penting untuk atlet, lemak dan protein itu pun juga sangat penting. Jadi karena ketiga sumber energi utama ini memiliki fungsi yang masing-masing yang sangat berperan untuk menunjang performa atlet tersebut. Nah, misalnya mungkin di antara karbohidrat dan lemak, mungkin yang disarankan untuk para atlet adalah karbohidrat. Karena apabila seorang atlet mengkonsumsi banyak lemak mungkin ya kurang cocok lah. Karena atlet tidak diperkenankan apabila berat badannya melebihi dari yang namanya batas ideal. Jadi memang atlet itu dituntut untuk menjaga kondisi tubuh dan kebugarannya. Nah, sedangkan protein yang paling penting adalah fungsinya adalah memperbaiki sel yang rusak. Nah, karena kenapa? Atlet ini sangat rentan cedera, apalagi olahraga yang sifatnya itu kontak langsung dengan lawan seperti sepak bola. Nah, cederanya seorang atlet tersebut itu protein sangat berperan penting dalam memperbaiki sel-sel tersebut yang rusak karena cedera. Jadi jawaban saya mengapa karbohidrat begitu penting? Jadi sebenarnya bukan hanya karbohidrat, lemak dan protein, bahkan air pun juga sangat penting untuk kehidupan seorang atlet. Next, Kak India. Baik. Ada lagi satu pertanyaan, bagaimana cara agar tidak malas olahraga? Nah, ini saya jawab dengan motivasi saja, karena banyak juga pertanyaan seperti ini dari registrasi para peserta. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada satu kutipan menarik, yaitu semua yang awalnya terpaksa akan menjadi sebuah kebiasaan, kemudian menjelma menjadi sebuah kebutuhan. Jadi kalau menurut saya memang awalnya harus dipaksakan. Bagaimana mungkin harus dipaksakan? Tidak lama kok. Durasinya hanya 30 sampai 45 menit saja. Dan bisa memilih waktu. Mungkin waktu hari yang senggang hari apa saja. Karena dalam satu minggu hanya 150 menit saja. Nah, berawal dari keterpaksaan tersebut mungkin bisa menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, nah dilakukan dengan secara senang, mungkin akan menjadi sebuah kebutuhan. Karena dalam waktu satu minggu ataupun satu hari saja, kalau tidak melakukan terasa ada yang kurang gitu. Baik, mungkin Kak India bisa next. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah berhasil jika diet hanya mengatur makanan yang masuk ke tubuh tanpa diiring dan olahraga? Pertanyaan dari Saudari Umi Alfiah dari Cilacap, saya jawab bisa, tapi yang pertama, baik langsung saya jawab. Nah, pertanyaan pertama, bukan kaum rebahan, apalagi mageran. Jadi, memang berhasil, diet hanya mengatur makanan tanpa berolahraga, tapi saran saya jangan terlalu menjadi orang yang suka rebahan atau mageran. Jadi harus diimbangi dengan aktivitas-aktivitas dalam rumah. Ya misalkan mencuci baju, dengan membersihkan rumah, atau mencuci motor, mobil, dan sebagainya. Karena dengan aktivitas tersebut, kita secara otomatis kalori dalam tubuh itu juga akan berkurang. Nah, yang kedua adalah lakukan rutin puasa. Karena kenapa? Dengan puasa, kita
konsumsi kalori dalam tubuh kita juga akan semakin sedikit karena makanan yang kita makan juga sangat. Nah, satu hal lagi, ketika sedang menjalani sahur ataupun buka, saya sarankan jangan balas dendam ya. Nah, ini kesalahan kebanyakan masyarakat awam. Jadi setelah berbuka langsung makan mungkin 2 atau 3 piring. Kalau begini caranya ya tetap saja. Jadi memang puasa itu baik untuk diet, apalagi untuk digunakan orang-orang yang sibuk dengan aktivitasnya sehingga sangat sulit untuk melakukan olahraga. Yang ketiga, ini bisa dilakukan namun dalam jangka waktu yang relatif agak lama. Karena kenapa? Yaitu tadi, karena tidak diimbangi dengan olahraga. Aktivitasnya hanya melakukan aktivitas sehari-hari saja. Jadi apabila kita makan tetap tanpa mengatur pola makan, namun juga diiring dengan aktivitas rutin. Nah, tetap bisa, cuman dalam saya sarankan untuk sabar ya, untuk peserta, untuk orang-orang seperti masyarakat seperti ini. Nah, yang terakhir adalah mengenai level imun. Jadi begini, memang diet hanya mengatur makanan saja tanpa diiring olahraga juga bisa mencapai tubuh yang ideal. Ini jika dibandingkan dengan seseorang yang mencapai tubuh ideal dengan diimbangi dengan olahraga, mungkin ini bisa mencapai tubuh yang ideal lebih relatif cepat. Nah, perbedaannya di level imun ini. Nah, apabila orang dengan diimbangi olahraga, pasti level imunnya lebih baik daripada orang yang hanya mengandalkan pola makan saja. Nah, jadi jangan heran walaupun tubuhnya ideal. Nah, jadi mungkin kalau sedang dilanda mungkin musim flu karena musim pancaroba. Nah, bisa jadi masih ikut tertular. Beda cerita dengan orang yang rutin olahraga, karena daya tahannya kuat, maka imunnya pun juga semakin lebih kuat. Nah, mungkin jika musimnya lagi pancaroba, bisa jadi tidak akan tertular oleh penyakit flu dan sebagainya. Ini pertanyaan panjang. Intinya, saya adalah orang yang jarang berolahraga, tetapi saya memiliki tubuh yang tidak begitu besar. Oke. Tetapi saya masih muda. Baik. Apakah seiring bertambahnya usia, saya akan mengalami berat badan meningkat drastis? Baik. Dari saudari Saren Nur Afifah Rambe dari Rembang. Jawabannya ada pada Kak Saren Nur Afifah sendiri. Jadi yang menentukan adalah individu masing-masing. Seiring bertambahnya usia akan mulai berat badan yang meningkat. Ini tergantung pada gaya hidup yang Kak Saren lakukan. Apabila Kak Saren melakukan pola makan yang baik, diimbangi dengan olahraga yang rutin, namun ini konteksnya jarang berolahraga ya. Nah, jarang, kata jarang itu kan bukan berarti tidak sama sekali kan. Nah, apabila memang Kak Saren ini sibuk dengan aktivitas sehari-harinya, mungkin bisa dipilih di antara 7 hari, hari Senin sampai Minggu, mungkin hari apa yang bisa dilakukan untuk melakukan olahraga tersebut. Nah, jadi satu lagi, selain olahraga, ada juga pola makan. Fase istirahat. Nah, jadi jangan lupakan istirahat ini. Istirahat itu juga penting. Baik, pertanyaan terakhir, selain melakukan olahraga, apakah obesitas bisa diatasi dengan obat-obatan atau farmakologi? Dari Kak Heri Mana dari Sulawesi Selatan. Baik, ini saran saya ini, tapi tidak saya larang untuk menggunakan obat-obatan, farmakologi atau suplemen. Saya sarankan jangan. Ini boleh dilakukan asalkan Anda adalah seorang atlet binaragawan. Karena memang atlet binaragawan sangat membutuhkan suplemen. Nah, namun suplemen ini juga berdampak pada tubuh itu sendiri. Apabila contoh saja nyata, suplemen mengenai high protein, suplemen dengan jumlah protein yang tinggi, itu nanti bisa berdampak pada kondisi ginjal kita.
Nah, maka dari itu saran saya lakukan saja olahraga seperti yang saya sarankan di atas tadi. Nah, imbangi dengan pola makan yang baik dan fase istirahat. Terima kasih. Oh, iya, terima kasih. Saya kembalikan. Mohon maaf apabila ada salah kata.